muring-muring teh ngambek deh. Ngambek bahasa Indonesia non deh. Marah. Bab menjelaskan marah. Ahroja ngariwayatkeun sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi. Wa Ibnu Asakir lan Imam Ibnu Asakir. Ngariwayatkeun ara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anahu satemene Kanjeng Nabi iku kala ngandika sapa Kanjeng Nabi. Sungguhnya Nabi bersabda, ya Muawiyah tu hai Muawiyah. Nabi berpesan kepada sahabat Muawiyah. Tapi walaupun di sini Nabi ya Muawiyah ya. Tetapi melihat lapannya umum itu bukan khusus untuk Muawiyah, tapi untuk kita semuanya. Jadi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang jadi pelajarannya melihat lapannya Nabi umum, bukan sebabnya. Kalau sebabnya kan bicara sama Muawiyah, tapi lapannya umum buat kita semua gitu. Ya Muawiyah iyaka wa dia sapa sira wal godoba ing muring-muring. Takutlah kamu ambek-ambekan. Jadi ambek-ambekan emang beresiko. Kamu ngambek sorangan, usah ngambek lebih resiko lagi deh, lebih bahaya lagi. Kenapa? Katakannya daukannya Nabi, iyaka wa dia sapa sira Muawiyah, takutlah kamu wal godoba ing muring-muring. Fa inal godoba maka satemene muring-muring ngambek ngarah iku yupsidu merusakaken apa godob al imana ing iman. Bahaya deh. Marah itu merusak iman. Karena orang siapapun namun ngambek mah enggak ada ngambek bahasanya sopan. Nyaji saya pasti ngambek mah kasar deh. Karena itu takutlah kamu katakannya Nabi dengan marah. Karena sesungguhnya marah itu bisa merusak iman. Ini berarti hal serius deh. Karena iman loh taruhannya. Iya. Kama yupsidu kaya oleh ngerusak. Opo as-sobiru, bukan as-sobiru baca. As-sobiru batrawali al asalaing madu. Tahu batrawali enggak deh? Iya. Nawa. Batrawali yang pahit. Madu sebotol dikasih batrawali segelas. Itu kira-kira madu rasanya amis apa pahit? Pahit. Nah gitu. Jadi kita beriman. Ayah ambek-ambekan. Nah itu imannya bisa jadi pahit deh. Ada khawatir. Ya cuman kadang-kadang kan guys ngambek mah teu ingat kan hadis ieu. Jadi boleh tuh deh. Segala disebut. Ya iya. Ya Allah. Ini ngaji mah orang sadarnya benar. Tapi kita ngambek makan. Ya maksudnya ini saling mengingat. Makanya kan Allah berpesan watawa sobil hak watawa sobis sober, saling menasehatkan dalam kebenaran dan saling menasehatkan ya kita pohon sama apa deh. Wal kharaiti lan ngarukan sapa Imam Kharait iyakum wa dia sapa sira kabeh. Takutlah kamu sekalian wal bagdoa ing wadon kang muring-muring. Nah dek, takutlah kamu sama perempuan yang ngambekan. Ngambekan itu lain ngambekan bernapas. Ngambek marah. Bukan ngambek nggak marah. Kenapa? Fa innaha mangka satemene bagdo iku al khaliqatu kang nyukur agama. Jadi bisa terpotong agama deh. Bahaya agamanya. Ya, kamu orang oke geus ngambek kacau, kamu awewe mun ngambek deh. Kira-kira gimana deh? Hah? Lebih kacau kan deh? Hah? Sieun-sieun anjing enggak jawabna. Tenang gua tuh deh aman deh. Di barade keur ngaji, ya. Aman deh maksudnya kan kita mah khusus siapa? Umum. Wa Ibnu Syahin lan ngariwayat sapa Imam Ibnu Syahin ya kulo ngandika sapa Allah Gusti Allah, berarti ini namanya hadis qudsi firman Allah.
firman Allah yang bukan Al-Quran. Bedanya hadis qudsi sama Al-Quran banyak. Kalau hadis qudsi itu tidak ada ayat per ayat, kemudian jadi surah, jadi juz enggak. Kalau Al-Quran ada ayatnya, ya, ada surahnya. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Kanjeng Nabi. Kalau Al-Quran makna dan lafadznya dari Allah, beda. Kalau hadis qudsi itu, misalnya kita berdiskusi, ada pegang gak punya wudhu boleh, ya walaupun secara ada baru punya wudhu, secara hukum boleh. Kalau Quran gak boleh, haram gak punya wudhu. Kalau hadis Al-Quran wajib dibaca di dalam sholat seperti surah Al-Fatihah. Kalau hadis qudsi dibaca dalam sholat batal sholatnya. Ada setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibnu Adam misalkan deh. Imaman surah itu ada surah Nur, hadis qudsi. Enggak boleh, batal sekali. Itu di antara ya masih banyak perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Makanya Al-Qur'an lebih mulia derajatnya dibanding hadis qudsi. Tapi mana Allah? Ibnu Adam, hai anak keturunannya Nabi Adam. Wahai manusia, udkurni elinga sapa sira ning ingsun ina taqdabu ing dalam nalikane muring-muring sira. Adkuru maka eling sapa ingsun ka ing sira ina aqdabu ing dalam nalikane bendu sapa ingsun. Wala amhaku lan orang nglebur sapa ingsun ka ing sira biman ing dalam uang golongane uang amhaku kang lebur sapa ingsun. Maksudnya gini, hei manusia, kalau kamu lagi marah ingat aku, ingat Allah. Kira-kira orang marah ingat Allah gimana deh? Mesti marahnya terkontrol dan dia tidak marah kecuali memang hak, ya enggak? Ingat Allah kok. Mungkin dia salah, marah dalam keadaan salah itu berhenti. Kata Allah, hei manusia, kalau kamu marah ingat kepadaku, maka aku ingat kepada kamu di saat aku marah. Artinya begini, kalau Allah marah kepada kamu jadi nggak jadi marah. Kenapa? Karena kamu ketika marah ingat Allah. Jadi Allah pun ketika marah ingat kamu. Loh, kamu juga ingat aku ketika marah. Aku pun ingat kamu ketika aku marah. Insya Allah ya, Allah luar biasa maha pemurah. Kalau ada pengen diingat sama Allah, maka ketika ada ambek-ambekan ingat Allah. So ambek-ambekan tak ada. Ya kadang-kadang bernya ambek-ambekan wae mau mungkin tara ngambek wae nya moal. Mungkin kita manusia ya sama saya juga sama deh, tenang aja. Dan kata Allah, aku tidak akan menghapus pahala-pahala kamu. Enggak dihapus. Tidak akan menghapus kamu golongannya orang yang aku hapus. Mungkin bisa hapus pahalanya. Ada orang-orang yang dihapus pahalanya dia sama Allah. Dihapus pahalanya, tinggal dosa nunggu. Karena kamu marahnya ingat Allah. Tapi kira-kira pertanyaannya, bisa nggak kita lagi ngambek ingat Allah deh? Mudah-mudahan bisa. Mau jadi ngambek ya sih? Hah? Nggak mungkin. Gak mungkin kasurupan itu lain ngambek. Wal hakam waran ngariwan sapa Imam Hakam inal godoba satemene muring-muring bendu iku muyasamun den upasi opo godog min nari jahannama saking neraka jahanam. Yadumu ngumpulaken ku ing godog sapa Allah Gusti Allah ala nibati ahadikum ing atase atine salah saji jur api. Jadi orang kalau marah tuh deh ada bisanya neraka jahanam. Kayak campuran jahanamnya dikit gitu ada jahanam. Makanya liatin orang kalau marah matanya merah.
kan lambang api merah tuh. Jadi ayah jalan ya, matanya merah, ototnya keluar KB. Ya kan, udah merah melotot. Mesti orang ini kalau marah secantik apapun menyeramkan, benar tuh deh? Hah? Iya. Nu geulis menyeramkan. Kamu nu goreng? Atuh. Ya pasti lebih serem, lebih serem. Iya. Ya sok mak lampir ngambek buba. Serem. Karena goreng. Udah. Kadang deda, iya mah kita kan tuh umumnya Ji. Bebas tuh deh. Yang penting ada yang bahagia kalau ya. Ada menitahan bahagia ini wajib. Iya kan? Iya. Karena orang bahagia itu tandanya bersyukur. Orang merengut teh tandanya tidak. Lu kalau nggak bersyukur kata lo apa? Tunggu ada sangat penting. Kadang mau ditantang santai deh, santai. Allah taro. Nih, dokanya Nabi. Allah taro anata orang ningali sapa sira. Apa kamu nggak melihat? Ano satu menek kelakuan iku ida godoba ing dalem nalikane muring-muring sapa ih marot mangka abang opo ainu matane ahad makanya itu campuran jahanam jadi. Apa kamu nggak melihat dokanya Nabi? Seseorang itu kalau marah matanya merah. Dan bukan matanya aja deh, kulitnya pun berubah loh, deh. Di dalam riwayat nih Kanjeng Nabi kalau marah itu di Maulid tiba kulitnya merah. Kulitnya jadi merah kulit. Mukanya merah. Kenapa? Karena kulitnya putih. Kalau ada wah mungkin mukanya jadi merah deh. Wah jadi kuat ji. Abu-abu atau badan aja. Biasanya nu akan jadi merah mukanya karena kulitnya putih. Anu sawo matang ketika dirasakan. Mun ngambek jadi sawo buruk deh. Hah? Matanya merah, katakan apa kamu nggak melihat itu matanya merah? Wa arbada lan busem nih itu. Opo wajuhu wajai ahad kusem ya, busem ini bahasa Indonesia non? Kusam tiga dari Eka aku kan bener dia busem apa merengut mungkin apa gimana ya merengut ya? Iya. Hah? Kusam merengut. Besangut tuh ya pokoknya wajarnya gitu dah pikasieun anu geulis oge lamun ngambek pikasieun komo Nu kurang geus. Bahasa pejabat jadi cerita tuh anak pun ada elok bijaksana wanta pahot lan melembung opo audaju pirang-pirang otot gulune ahad dan orang marang ini melembung kan orangnya melembung nanti melembung gini tuh melendung ya Iya. ototnya melendung gitu ototnya melendung kan makanya geus ngambek ulah sampai leuwih saja jangan cukup 5 menit aja ngambek dah aja daripada dilila-lila cek ade ngambek mending lila mending sakedeung Bisa gede bisa. Hah? Bisa gede. ini capek sakedeung ge capek komo lila nya otot kan melendung we lila kemudian situ bisa ngali wa Tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi linari iku kaduwe neraka bagi neraka babun utawi lawang neraka ada pintunya deh jadi teman plung aya pintuna kasih boge laya duhuluhu orang bakal manyingu ing bab sopo ilaman angin uang syafa kang marasakan sopo man wedohu ing muring-muring eman bisuhtillahi kalawan bendune Allah tidak akan masuk neraka laya duhuluhu kecuali orang
yang menyembuhkan murkanya dengan murkanya Allah. Sembuh murkanya dengan murkanya Allah. Atau maksudnya begini ya, neraka itu punya pintu dan tidak akan masuk ke neraka kecuali orang yang walaupun loh Allah nanti marah, enggak, ini pengaruh. Nih, sahabat Umar bin Khattab jadi orangnya keras sih. Sebelum masuk Islam keras emang, udah Islam pun keras tetap. Tapi hebatnya Sayyidina Umar nih, kalau udah ngambek ada orang baca Quran langsung lemes, langsung hilang marahnya, takut mau. Kalau kita kan ngambek KDL, adek. Ingat deh, watawasaw bil haq watawasaw. Ulah bawa Quran. Wah, ulah bawa hadis. Di KB Ji. Kenapa? Dia sedang mendapatkan wahyu daripada syaitan. Baca Quran, ulah bawa Quran Ustaz. Kayak di sini kayak wae ngaji wae. Ulah bawa hadis ya wae. Temen, Sayyidina Umar yang begitu keras deh, kalau udah dibaca Quran langsung. Orang kan gitunya. Ulah bawa Quran, ulah bawa hadis. Wa Tabrani lan ngariwayatkeun sapa At-Tabrani Imam Tabrani man utai sapa wong iku dafa alamun nolak sapa man godo bahu ing bendune man dafa maka nolak sapa lu anu sangiman ada bau ing siksane Allah. Siapa yang menolak marahnya, maksudnya menahan marahnya, walaupun hati yang ngambek kabur tapi tetap ditahan, diampat jadinya, ditahan, maka Allah akan menahan siksanya pada orang itu. Maksudnya nggak disiksa. Kenapa? Karena dia pun ketika ngambek mau nyiksa anak buah misalkan ya, ditahan, maka Allah pun menahan. Karena al-jaza bijinsil amal, balasan itu sesuai perbuatan. Kan dia perbuatannya di dunia, namun setiap ngamuk ditahan, maka Allah pun akan menahan murkanya kepada itu orang, akan menahan azab. Bisa tadi kira-kira deh? Insya Allah bisa. Masya Allah ya luar biasa. Dengan KDL semuanya bisa. Gak ada gak bisa. Alhamdulillah luar biasa. Wa Ahmadu lan ngariwayatkeun sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud. Innal ghadaba satemene muring-muring ngambek iku minasyaitoni saking setan. Maksudnya marah itu pengaruh setan. Kita dipengaruhi oleh setan. Ngambek deh. Dipanas-panasin, dikompor-kompor, pengaruh setan. Wa syaitonu ta setan iku hulika den dadiakeun apa setan minan nari saking geni, sedangkan setan itu terbuat dari api. Wa inna ma yutfau ang pastene den pateni, maksudnya dipadamkan bil mai kalon banyu opwan naru geni. Kan api itu padamnya dengan air. Marah mengalir dari setan. Setan diciptakan dari api bisa padam dengan air. Maka dukanya Nabi faida ghadaba, maka yang malakane muring-muring sapa aduku salah sira kabeh fal yatawaddo, maka beci kudu sapa haji. Kalau ngambek wudu kan pengaruh setan, dengan wudu kena air setannya kabur, berarti kan ngambek kena kuduna le kira-kira leungit moal deh orang geus salat ngambek kene kan geus wudu. Lamun kasih itu berarti ulah wudukul nyemplung ka balong deh. Iya berarti seuneuna gede juga. Hah? Kan tergantung seuneu gede mah kudu ku cai balong. Seuneu leutik mungkin ai Nabi makan umumnya orang mukmin ambakna leutik di seuneu leutik. Ku cai wudu oge leungit kayak puntuk rokok. Ku cai wudu pareng. Tapi model kebakaran gitu enggak bisa. Balong atau nyemplung ka laut. Jadi mah hari-hari lah ya, pokoknya kata Nabi wudu we. Wa Tabrani lan ngariwayatkeun sapa Tabrani Imam Al-Tabrani.
Lau yakulu lamun ngucap sopo ahadum salah sajinenas ida godoba ing dalam nalikana bendu sop ahad pas kira ngambek deh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca gitu. Kalau seorang ini lagi marah baca ta'awud, a'udzu nyuwun kabar sapa ingsun, aku mohon perlindungan billahi dengan pertolongan Allah minasyaiton dari setan arrajim yang dilaknat. Zahaba maka hilang anu sangiat opo geduhu muring-muring ad maka marahnya hilang. Ada belum pernah nyobanya? Coba lamun ngambek langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah tuh matanya nggak melotot, yang merah putih lagi. Ya namun misalkan itu nggak manjur, ya tadi wudu nggak manjur, nyemplung kabak belum. Ya karena kan mungkin tergantung tahapan-tahapannya ji, tingkatan ngambek oge. Anu kobarana besar, kobarana kecil tergantung. Waruya lan den riwayataken opo anna ba'dos sahabat. Satemene sebagiane sahabat kanjeng Nabi. Iku hamala gelemaken mendorong ing ba'dus sahabat. Opal godobu muring-muring, sebagian sahabat nih ada hal yang mendorong dia ngambek, ada hal yang membangkitkan dia ngambek gitu ya. Ala anir tadda ingatase enta murtad sapa badu sahabah anil islami saking Islam wa matalan mati sapa badu sahabah kafiron hale kafir, ada deh itu gara-gara marah deh sampai murtad. Mungkin orang ada kadang-kadang kenapa murtad kasih ke orang Islam, padahal kan nggak semua orang Islam begitu kelakuannya ji, oknum kok dia jadi menyalahkan Islam akhirnya keluar dari na'udzubillahi min gara-gara marah. Makanya hasud dengki asalnya ambek deh, bener tuh tidak hati kabatur asalnya ambek. Orang membunuh asalnya ambek. Dan itu ngambek memal mungkin nggak bunuh berarti deh. Orang nyantet misalkan anggap asalnya ambek. Artinya kalau kita tuh tarang ambek beberapa hal beres tuh. Beberapa penyakit, beberapa kejelekan. Betul deh. Jadi ambek. Makanya saya rindu ada waktu kecil itu selalu tersenyum. Saya selalu ingat itu deh, kenangan masa adik, ya Allah. Tanda-tandanya ahli surga itu gitu deh, orangnya murah, senyum, amis, bujur orang Sunda. Ya benar tuh ji, orang Sunda bener deh. Kan lamun orang sok nyolongan panjang lengan, bener tuh deh. Lamun ditutah-tutah hese berat diri. Tah lamun senyum wae amis bujur. Iya maksudnya, saya bingung kok bisa amis bujur. Maksudnya bujurnya bener entengan deh, itu berat deh. Udah di sana gitu. Pata amal maka angen-angen nasok posiro, maksudnya mikirlah kamu, merenunglah kamu sarol godobi ing elene ambek, pikir lu betapa bahayanya marah sampai ada sebagian sahabat gara-gara marah sampai murtad. Maksudnya kamu orang meren gimana gitu loh, hati-hati maksudnya loh, hati-hati. Wamalan barang yahmilu kang gelemaken opo ma aling atase godob, atau hati-hati dengan sesuatu yang bikin kita marah, kita jauhi aja. Namun orang ke tempat itu orang bisa sama kamu kan, jangan. Namun saya melihat itu bisa ambek, mending udah ngokok deh. Ya maksudnya jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita marah. Wal iyadu billah, wal iyadu tenyun kabar sa, iku bila kenusia Allah, mohon perlindunganlah kepada Allah. Nah, itu bahaya. Wa an Wahb bin Munabbih, dan riwayatkan saking Wahab bin Munabbih anna rohiban satemene pendeta zaman sebelum Islam ya, zaman dulu.
fi somaatihi ing dalem langgare rohib. Di langgarnya kalau kita mau musolanya, kalau manena mana sih Kuil. kuil aja anggapnya di langgar atau kuil. Dulu mah tajuk bahasa natunya Ji. Tajuk singkatan nah sih Ji. Cuma nyebut tajuk di zaman saya kabeh dia kan karak musolanya Ji. Dulu mah tajuk singkatan apa lain deh. Singkatan. Nah singkatan Ditata tapi ajung gitu. oh, gitu. Ya. Maksudnya hubungan aja sholat itu supaya kreatif jadi lumayan yang penting mana namanya jawaban karena kan pertanyaan itu butuh jawaban mana deh salah itu penting mah pertanyaan teh apa terselesaikan ada jawaban Kalau tajuk itu seperti panggung. oh gitu Iya. Kalau dia datar di sini jadi musola. Dulu mah kan panggung pas ada. oh gitu Tajuk. oh jadi gede gitu. Iya. Ya benar udah. Pulang deh. Ada pulang molor tutek malah. Di babnya pulang marah-marah. Ada seorang pendeta di langgar. Maksudnya langgar teh takwil si ade mah. Iku aroda ngarepakeun sapa setan menghendaki ayudillahu inya sarakan sapa setan hu ing rohib. Jadi ada seorang rohib di langgar. Berarti kan masih sekedar ibadah gitu. Ya. Artinya kita ke di masjid oke tetap digoda ya Ji. Iya loh tetap. Lu ada orang WA-an jeung awe di masjid coba. Kan kacau. Betul deh. Ayat jeung ada. Ada kan? Ayo wae. Nah, ini pun seorang pendeta nih di langgarnya, di kuilnya tuh si Ade nih digoda oleh setan. Mau disesatkan oleh setan. Setan pengen menyesatkan pendeta. Nah, pendeta mah sekelas kiai kan ya. Pak ajaja maka apa sama setan itu bisa pendeta mungkin di mana kuatnya udah ku setan mau disesatkan setan gak mampu anu saking rohib bingung setan mikirnya kok kuat di mana pendeta teh kumaha caranya supaya dia jadi sesat panada maka ngundang sapa setan hu ing rohib ya rohib oh ing rohib liap tah supaya buka sopo rohib lau maring setan pasakata maka menang sopo rohib si setan manggil pendeta ke pintu diem nggak mau buka pendeta diem mungkin menyerupai manusia ya atau mungkin berupa setan kali karena kan ini umat zaman dulu pakola maka ngucap sapa setan berkata gini in dhahabtu lamun lunga sapa ingsun in dhahabtu lamun lunga sapa ingsun kalau aku pergi kata si setan nadimta maka getun sapa sira maksudnya pendeta buka pintu tak mau buka diem aja lu kalau saya tinggal kamu nyesel lu mungkin kan disangka oh ini mau bawa berita penting nih jangan deh Ustaz kok itu saya diem aja nggak buka Ustaz lu saya bawa amplop bisa lu deh ya Ustaz nggak dibuka tetep deh sampai setan ngomong gitu kalau kamu nggak buka kamu nanti nyesel lu ngomong ke pendeta ngomong ke pendeta begitu kata setan pasakata maka menang siapa pendeta diem setan ratus gitu diem pakola maka ngucap sopo setan ngomong anak utai ingsun iku almasih ho apa haji iku almasihu wong kang akeh leulanane orang almasih ini orang yang banyak jalan dari satu daerah ke daerah makanya Nabi Isa disebut almasih
karena nggak punya tempat tinggal. Ya jalan. Dajjal juga sama disebut Masihid Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid masih. Ya kan karena Dajjal gitu. Tempat tinggal keliling terus memurtadkan manusia. So kalau punya tempat tinggal mahnya di mana Dajjal? Ya kan? Terus bahkan dalam riwayat mengelilingi bumi ini 40 hari. Kok cepet amat? 1 hari zaman Dajjal nih namanya kayak setahun. Nanti ada yang kayak sebulan, ada yang kayak seminggu, ada yang seperti hari-hari biasa. Yang enggak dimasuki Dajjal ini 3. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Kenapa? Dijaga oleh malaikat. Dajjal maksa masuk ya tendang nanti dikepret kelenggar udah. Ya enggak? Malaikat kepret mau kelenggar udah bagian otak Dajjal. Kata setan, aku ini Al-Masih. Pak ajaba maka jawabi soporohibhu ing setan. Mungkin disangka Al-Masih siapa nih? Dijawab. Wakolan ngucap soporohib in kunta lamun ono sopo siro iku Al-Masih. Al-Masih ya tadi yang banyak bener. Pama maka ing opo asna agawe sapa ingsun bikala sira. Alasta ana tawarana sapa sira. Qad amarta teman-teman perintah sapa sira na ingsun bil ibadah tikal ibadah. Wal ijtihad lan teman-teman ini mungkin Al-Masih ini Isa ya. Ini Al-Masih aku Al-Masih. Siapa? Kalau aku Dajjal kan mungkin dijawab ya enggak? Saya ini Isa. Dijawab oleh Ibrahim. Kalau kamu nih Al-Masih nggak bisa. Terus kamu mau berbuat apa? Aku harus berbuat apa kepada kamu gitu, Pak Masno? Aku harus berbuat apa kepada kamu? Bukankah kamu itu memerintahkan aku ibadah? Sungguh-sungguh, sedangkan itu si pendeta lagi di kuil tadi lagi ibadah, kok diganggu? Jadi tetap saya ibadah kamu kan Al-Masih, kamu seton ya kan? Gitu. Kalau kamu Al-Masih, kan saya lagi ibadah. Kan kamu nabi ini semuanya merintahkan ibadah. Wa wa'atalan janji sira naing kita kiamat. Kan kamu ini udah dijanji Al-Masih ini turunnya nanti udah menjelang kiamat. Walau jita maka lamun teka sapa naing ingsun al yamin dalam saiki bi ghairi dzalika kalau mukon amartan bil ibadah wal ijtihad. Kalau kamu datang sekarang Isa dan memerintahkan aku bukan ibadah, bukan sungguh-sungguh ibadah, tapi merintahkan maksiat ya kan? Lam nakbal, maka orang bakal menerima sebingsun hu ing goir dalik ya aku gak bakal menerima mingkasih siro. Kalau kamu sekarang ngaku Al-Masih tapi kok perintahnya bukan ibadah, bukan ijtihad, bukan sungguh-sungguh ibadah, aku tidak akan terima walaupun Al-Masih. Makanya deh kadang-kadang orang-orang yang sufi deh Torikoh itu banyak dalam kitab ya, banyak orang yang tergoda gara-gara itu setan mengaku ini. Dulu si Abdul Qadir Jailani lagi ibadah gitu, datang cahaya ji kayak bola cahaya. Ya Abdul Qadir ana rabbuk. Ya Abdul Qadir aku Tuhan kamu. Percaya coba kalau datang aduh wah untuk sombongnya ilham mungkin ngaku wali kota udah nggak mau anak itu ama kod abah talakal muharramat. Cahaya itu ngomongnya benar-benar aku bolehkan kepada kamu segala yang haram. Kamu udah pangkatnya tinggi, pokoknya yang haram buat kelas-kelas biasa buat kamu boleh. Itu langsung dilempar sama sebelum jalan pakai batu kabur itu cahaya itu. Ih saya lain, pergilah kamu hai yang terkutuk. Itu kata setan, aku telah memurtadkan wali-wali, bukan sedikit wali dengan model goda yang gitu. Ini model kan mirip-mirip ya goda. Akhirnya ngaco deh. Banyak loh guru-guru mursyid
yang omongannya ngaco. Viral kan, ada tahu nggak? Iya. Hah? Iya. Tahu kan? Nggak sebut nama ya. Iya. Ya kan? Banyak itu goda. Yang penting kita harus punya ilmu, nggak punya ilmu bisa ngaca perlu ngomong agama. Karena pangkatnya mungkin yaudah deh. Makanya menikahnya jadi kayak adik aman. Mau mungkin adik ngaku nabi, mau mungkin tepantas. Bener tuh. Nabi arana dia lupan. Mau dia pas orang Sunda. Itu deh. Ngaku wali pun mah. Makanya adik insyaallah selamat tadi mah. Ya kan mau kan ada ngaku nabi, ngaku wali, hah? Iya. Ada mau tutup ya paling dosa-dosa letik dah. Iya. Buka. Ya tapi lamun model yang pakat-pakat iki beda deh kelasnya. Nyaji ngaku ieu teh ngaku ahli karma macam-macam. Nih. Kata apa? Si sebagian si pendeta ini ngomong apa, saya tidak akan menerima kamu al-masih kalau kamu nih memerintahkan bukan untuk ibadah, bukan untuk ijtihad, enggak akan. Akhirnya Pak baru mangkawe habar sopo setan rohib. Akhirnya karena nyerah digoda begini begitu si rohib nggak kegoda deh, sampai dia ngaku al-masih tetap nggak tergoda. Maka akhirnya nyerah setan. Dia ngomong Pak ahbaro mangkawe habar sopo setan ing rohib annahu satemne setan iku setan iya aku nih setan. Setan kalau nyerah begitu dia. Kira-kira ada lamun perang lawan setan loba menangna loba elehna. Menang Basen. Hah? Loba menang. Tapi belum tentu deh. Oh bisa duit deh, duit deh. Sagepok, beureum kabeh. Hah? Hah? Ya duit deh biasa. Halalna saeutik tipu-tipuna loba. Kumaha deh? 50-50. Pamajikan ade keur butuh duit. Hah? Kira-kira kumaha? Hah? Betul. Mau usah deh, mau jauh. Enggak lah. Api ya. Karena salah satu ujian berat duit. Iya loh. Sama duit ujian berat. Salah satunya. Orang baik nih kalau digoda ku duit tetap nggak korupsi, dia orang baik. Ada orang pernah gini, muji seseorang di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar orang pinter loh. Khalifah loh, ya kan? Orang pintar, ahli sastra. Kata Sayyidina Umar, loh, kamu kenal sama dia? Enggak. Bertetangga sama dia? Pernah jalan sama dia? Enggak. Bertetangga juga enggak. Kemudian pernah enggak berurusan masalah duit? Dinyeman duit, marah bener tuh. Tepat waktu enggak? Bicara kitanya. Kamu omdo itu namanya. Itu tes-tesannya deh. Diinjeman duit marah bener, untuk tarsok diserahkan duit untuk korupsi, orang baik. Lo mana coba aja anu bagiannya kalau keuangan ya enggak deh. Benar. Iya, makanya kita pun nggak merasa hebat atau gimana, mungkin karena orang itu jadi urusan duit aja. Kalau coba Ustadius jadi terbang, lu belum tentu, iya nggak deh, lu duit sagepok kurang liar bener, mikir ada oke. Ya makanya kita nggak mau cari kesempatan yang model gitu, bisi kagok, lu banyak orang-orang pada hebat, menteri ini menteri itu, tahu yang tadinya dikawal oleh orang terhormat di borgol, mana tuh deh, bajunya beda, oranye. Senyum lagi pahit akhirnya deh, manis apa pahit deh? Pahit tuh. Nah ini gitu. Tapi ini luar biasa pendeta nih. Sampai setan nyerah. Iya saya nih setan. Pengakuan masih dibuka kartu sendiri. Kata si setan nih ja'a kang teka sopo setan liudillahu kena arahe nyasar kelewat sih Ji? Benar? Hah? Liudillahu kena arahe nyasarakan sopo setan rohib. Iya aku nih setan, aku datang untuk menyesatkan kamu. Palam yastati maka orang kuasa sopo setan, sampai setan gak mampu
menggoda itu rohim. Tapi wali Barsiso kan menggoda deh. Ada yang memang apal sering cerita wali Barsiso ya enggak? Jadi semua padahal dia ahli wirid, ahli zikr, ahli ibadah. Saking hebatnya wali Barsiso, murid-muridnya bisa jalan di atas air deh. Kumaha guruna ya kan deh? Pasti guruna behek mah. Setan menyerupai ikut murid di situ. Setan, ibadahnya hebat. Jadi wali Barsiso ini nanya, kok kamu hebat ibadahnya, gimana caranya sampai hebat itu? Padahal wali Barsiso ahli ibadah, kan kalau ada orang lebih tinggi dia jadi, kalau pengen saya, iya pengen. Caranya kamu berbuat dosa besar dulu, kemudian tobat jadi akan ibadah kan. Dosa besar apa? Membunuh. Nggak mau. Dosa besar. Kalau nggak mau bunuh, zina. Nggak mau. Mau zina, mabok. Padahal di situ lagi ada anak raja yang sedang dirawat. Mabok dulu. Mabok deh teler. Teler mabok ningali awe ke sare anak raja. Udah pasien mana ya? Larinya mabok ongkoh, awe nadi perkosa ongkoh, ada si perkosa hamil, takut ketahuan raja dibunuh, ya kan betul. Akhirnya dibunuh. Raja datang bahwa apa anaknya udah nggak tertolong lagi tuh anak raja, saya udah berusaha ini, jangan bohong aja. Setan bisikin raja, bohong, saya tuh gali di bawah langgar tuh, digali bener deh. Bekas dibunuh, ada apa tuh yang juga ada bekas dibunuh apa buka bahasa sekarang punya atau akhirnya wali Barsiso dihukum gantung. Udah gimana tinggal nunggu eksekusi ya. Setan datang, kamu yang selamat, jadi aku bisa begitu. Gimana cara saya nggak bisa tunduk aja, pas nunduk itu udah akhirnya terakas lama-lama mati dalam sul. Makanya kata kiai ini puncak harapan semua kaum muslimin, bukan hanya kiai ulama, kita pun orang biasa sama harapannya deh, bukan hanya orang biasa, kiai ulama pun mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita diratib coba, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul. Kalau husnul khotimah neraka selama-lamanya, ya kan? Susu campur racun jadi susu apa jadi racun? Racun bukan vitamin lagi, tapi itu sesuatu yang memati. Ini pendeta hebat ini, ya kegoda sampai setan buka kartu. Nggak mampu kan saya. Coba kalau udah ngucap sopo setan, lahu maring pon pendeta. Sama kata. Salni. Nah ini masih walaupun udah kalah masih ada jurus setan tuh. Pendeta, sal nyuna sopo siro, takona sopo siro. Ning ingsun amma saking barang sita kang karep sira biruka maka ngabari sapa ingsun ka ing sira. Setan itu udah jelas pengalaman ya Ji. Kita belum lahir dia udah ada pengalaman. Maka kata si setan ini, karena kan setan udah taluk sama si pendeta ini, Rohim, kamu nanya sama aku, bertanyalah sama aku tentang apa saja, apa yang kamu mau, nanti saya jawab, kasih tahu kamu. Karena setan pengalamannya tentu lebih hebat, ya kan? Hidupnya umurnya lebih duluan. Kola nih, ngucap sopo si Rohim, ma uridu orang ngarepaken sungsun, an as'ala kain nyata takon sopo ingsun kain suran sain sangi sujuji. Kata tetep net, aku nggak pengen tanya sama kamu, nggak mau, suruh nanya nggak mau. Ya setan musuh kan, inna syaitan lakum aduh. Aku nggak mau nanya sama kamu. Akhirnya pawala mangka mungkur sapa setan mudbiran hale mungkur, udah setan kabur. Setan kabur. Diajak kompromi pun udah nggak mau deh, karena udah nanya-nanyaan begitu ya, diskusi begitu ya. Karena ini deh udah melemah ya enggak? Udah ada nanya aja, akhirnya kalau jawabannya bagus kan bisa simpati, benar tuh deh, tetap dia nggak mau kompromi dengan saya. Artinya kita jangan kompromi setan, jangan kita
bukan kalau dibaikin setan. Ya bukan setan namanya kalau dibaikin jadi baik. Benar di ya setan mah tetap setan. Ya enggak? Lu setan dibaikin, kan setan juga kalau dibaikin. Bila perlu kita ceramah lu. Ilmunya seberapa? Sok tahu begitu. Pakola maka ngucap lahu maring setan sopor ibu pendeta, berkata si pendeta ini kepada si setan, alatas mah anata orang rumus apa suruh, apa kamu nggak mendengar? Kata si pendeta ngomong kepada setan. Kola ngucap so setan bala bisa dengar. Kola ngucap sopo rohim ahbini awe habar sopo jeneng ingsun. Akhirnya kata si rohim ini, kamu dengar nggak? Dengar. Gini, kasih tahu aku, ayu ahlaki bani Adam, utawi endi nine alake bani Adam, anak manusia, iku akwanu leuwih nulungi laka mangsira alim ngatasé bani Adam. Apa alaknya bani Adam yang bikin kamu nih seneng, gampang digoda, gampang disesatkan, gampang dia melakukan dosa besar? Apa yang kamu seneng daripada? Kola ngucap setan, iku al khiddatu keras hatinya. Kan bahasa orang mah kepala batu. Di bejaan gitu ki hese padahal mah itu jalan yang salah. Nah udah. Kata setan kalau orang udah kepala batunya itu dalam kesesatan, dalam salah, ya udah. Ini udah tambah sesat. Diomongin sini nggak mempan, situ nggak mempan, ya kan? Karena itu kita jangan keras kepala. Makanya ungdur makola wala tangdur mankola. Lihat apa yang ngomong, ya udah kamu nyawa ngomongan orang. Jangan kita lihat kebenarannya. Loh, Imam Abu Hanifah pernah ada seorang anak kecil pakai sepatu kayu, jalannya licin. Imam Hanifah ngomong gini, Imam Hanifah orang hebat, imam ya kan, mujtahid mutlak. Imam Ahlussunnah wal Jamaah kan Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali. Kata Imam Hanifah ngomong kepada anak kecil, nah hati-hati, jalannya licin, takut kepleset, nanti kaku muluk. Kata si anak kecil ini, engkaukah orang yang berjuluk Imamul A'zam, imam besar? Kata Imam Abu Hanifah, aku gak merasa itu orang yang ngomong, bukan aku yang menjuluk. Sekarang kan kita sedih menjuluk Syekh Al-Mukarram, ada hilang. Tulis sama kita di YouTube di mana? Kata Imam Abu Hanifah, bukan aku yang menjuluki orang-orang, ya kan? Kiai pun gitu, dek. Bukan orang saya kiai, enggak, orang-orang nyebut dia kiai dia benar, betul, dek. Ya kan Pak Haji dulu suruh bilang gitu, ya. Kata Imam, kata anak kecil apa? Hati-hati wahai imam, terpeleset dengan nama besarmu. Kalau aku terpeleset dengan sepatu kayuku, paling kakiku yang rusak. Tapi kalau engkau terpeleset dengan nama besarmu, kau bisa masuk neraka. Iya kan? Jadi sombong, jadi angkuh, jadi kibir, nangis, nasihatin. Akhirnya ada bisa bayangkan betapa bersihnya itu hati seorang Imam Hanifah. Padahal Imamul A'zam, orang semuanya menghormati. Nasihatnya sama kecil. Kalau kita beda sama kecil, badannya odaman, betul deh. Padahal hadis apa? Ungdur makola wala tangdur. Cuman kan itu dipraktekkan. Disebut nanti ada gurunya itu Bagus Fatul Hadim yang waktu menengahi dia tuan rumah debat nasab, ya pernah kan dia ngomong bisa nih arahnya kiai nanti arahnya itu Kiai Jarkoni bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. 2 jam ngobrol aja jam 12 2 jam sing mana Kiai Jarkoni lomba emang ya kan, bisa ngajar orang bisa lakoni. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan.
Jadi keras. Inna rajula satemene wong lanang idakan nemelkan ono sapa rajul iku hadidan wong kang keras. Qabilna. Qalabna gitu, bukan qabilna. Qalabna maka mulak-malik sapa itu. Ing rajul kama yuqallibu kal mulak-malik sapa sibyanu bocah cilik al-qurrata ing bal teh bola. Karena orang itu kata setan kalau udah watangnya keras, kepala batu, aku yang tendang sono tendang sini. Sebagaimana kecil mempermainkan bola itu tendang permain. Nah, jadi berarti udah dalam kendali setan kalau orang keras. Remote-nya setan yang pegang udah, kata setan tuh kayak TV. Setan kekaler, setan kaki dua. Jadi walaupun dia gimana, yang pegang kendalinya adalah kayak bola. Ya udah terserah anak kecil mau ditendang kemana aja. Kaler, kaki dulu, kaler. Kenapa? Anak kecil yang punya kendali itu bola. Orang kalau udah keras, kata setan, aku gampang membolak-balik dia. Artinya kendalinya dia udah ada pada remote-nya udah dipegang setan. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua, Allah lindungi kita semua dari godaan setan. Ada muga-muga ngabau raksa melindungi naing kita sapa Gusti Allah min sarari setoni saking kejahatan setan. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan setan wasyirki lan sekutune setan, maksudnya balad-baladnya setan juga loh pasuka. Khotimatun hadi khotimatun utawi iki iku ono pungkasan. Masih di ngapa lagi sampai bab bi fadli kadmil ghaidi ing dalam mertelaken keutamaane ngempet muring-muring. Nahan apa deh? Marah-marah. Nahan ambek. Wal apilan ngampura, ambek ditahan malah memaafkan. Wah, hebat ini utama deh. Padahal ambek nyedek tenaga midek tapi itu keluar terkedal. Wah, diampet gitu. Cuman paling itu udah jadi nasi deh. Ambek laut terkedal deh. Hah? Jadi nasi kan deh. Dan dia malah memaafkan. Araja ngariwatkeun sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wabnu Abidunya lan Imam Ibnu Abidunya. Man utai sapa wong iku kadoma lamun ngempet sapa man goedon ing nguring-nguring, siapa yang bisa menahan marah. Wa walitaiman iku yakdiru kuasa sapa man ala ing qadi ngatasé ngedalaken godob atau goid malah amaka ngebaki sapa Allah Gusti Allah qalbu ing atine man amnan ing aman sentosa wa imanan lan iman. Siapa orang yang bisa menahan marah padahal dia mampu untuk menumpahkan kemarahan. Kenapa? Karena yang bersalah anak buahnya. Karena bersalah orang yang lemah, kamu orang kuat. Bukan kopral marah. Dia bisa nahan emosinya. Kenapa? Karena yang salahnya jenderal. Ya pantas jadi untuk jadi ngabok oke Pak. Ini dia mampu untuk menumpahkan kemarahannya. Karena orangnya tenaga ya di bawah kita, pangkat di bawah kita, ini itu di bawah kita, kita tetap nggak marah. Padahal kita mampu untuk mengendalikan. Karena orang itu di bawah kita, maka Allah akan penuhi hatinya orang tersebut dengan rasa aman, tentram, dan iman. Ya, misalkan dunungan boga karyawan piambekeun misalnya. Tapi eta dunungan ditahan ngambek. Bahkan dunungan pasti ngambek ka karyawan mampu, bener ji mendapat tapi ditahan. Itu hatinya dunungan itu bakal dipenuhi dengan rasa tentram, aman, dan iman. Ya kalau si misalnya jenderal orang terkenal ngambek ya emang pantas dan mau kendal ya ji. Ngambek ditembak bener. Wa Ibnu Asakir lan ngariwatkeun sapa Imam Ibnu Asakir
Daun Nabi wa wajabat lan wajib mesti apa mahabbatullah demene Allah, mesti Allah bakal cinta kepada siapa? Alaman ing atase wong agdoba kang bendu sapa man tapi pahali makari sapa man. Wajib Allah mencintai orang yang dia marah tapi dia santun. Marahnya santun, ditahan, tetap dia bijaksana dan bijaksini gitu ya. Wah, hebat. Allah bakal cinta sama orang yang marah tetap santun. Enggak keluar bahasa binatangnya. Kebun binatang ada, tetap bijaksana, Dek. Tetap sabar, tetap memaafkan. Allah cinta sama orang itu. Walaupun ambek tapi ditahan, tetap santun, tetap bijaksana. Dek, yang dicintai Allah deh gitu tuh. Sama berat tapi dia praktek namanya, Dek. Berat tuh, iya. Berat. Bisa ambeknya dek, tetap santun, bijaksana. Masya Allah. Dunungan kabawahan, wah luar biasa itu loh. Aing si bawahan kamu kadunungan ditahan ya pantes yang mau buka duit ya kan. Maksudnya pasti sih udah kabak-kabakan lagi sih ini bayar mal ya. Dek pasti dibayar mal tapi dunungan bawahan kan gampang lu ngabek. Jadi bahas ya pokok-pokokan tapi tetap santun. Masya Allah. Ya Allah, Allah bakal cinta betul. Balasannya, bayarannya dari Allah nggak murahan, Dek. Istimewa, dicintai oleh Allah. Wabnu Sunilan ngariwatkeun sapa Imam Ibnu Sunni. Ma udifa ora den sandarakeun. Apa sayun suwiji-wiji. Ila sayin maring suwiji-wiji afdhala kang leuwih utama. Min hilmin saking aris bijaksana santun. Ila ilmin maring ilmu, tidaklah sesuatu disandarkan kepada sesuatu yang lebih utama, lebih hebat dibandingkan santun bersandar dengan ilmu. Udah ilmunya luar biasa, orangnya bijaksana, pemaaf, jauh keabek, Dek. Saya pernah diceritain, Ji, kamu saja ya, dia punya kakaknya temannya ada kayak Bogor. Pas waktu saya main ke, ya Allah, mantu liburan daerah Serang, main ke Kiai. Ya, ada teman saya juga, Kiai punya sandal, namun geus ngambek, Dek. Eta sandal digepret, geus ieu muluk-muluk ditinjak beung dari. Bahasa saya kemarin. Apa kan orang geus bawaan orang kayak maksudnya, Dek, adat kan. Itu sampai mana puasa wae. Oh, iya, kayak Burhan ya namanya. Kan saya nurut tadi saja bocah atacik Ustaz saya, Kang Bur. Orang teh kuna sampai eta kieu teh puasa wae deh. Puasa tuh lain hayang beungkar, lain hayang naon hayang naon puasa. Hayang supaya tong gede karena kan puasa itu salah satunya untuk mengendalikan hawa. Sang puasa gitu deh. Lain hayang dicintai kudunungan lain. Hayang tong gede. Maksudnya dia berjuang. Begitu tabiatnya belum puas belum jadi kemudian katret. Enggak boleh tincak bener. Ya kadang kan gede apa tuh kadang geus bawaan orang punya, Dek. Bawaan orang tuh jadi ngaji. Ya tabiat kan? Yeah. Orang geus tabiat gede amek ya gede amek. Saya Umar gede amek tapi terarah. Enggak apa-apa. Asal ngambek pun gak semua jelek. Ngambek pada tempatnya bener. Hak. Karena misalkan ada pemajikannya diheureun ku batur di cabakan ini ada senyum. Monggo silakan. Ya namanya belum mau itu. Bener deh. Wajib ngambek. Ya iya betul ada senyum aja. Kenapa rahmatan alamin? Rahmatan alamin belum mau ngambek. Aduh wajib ngambek.
Cuman ku batur adek mesem aja. Aku bijaksana, bukan bijaksana. Oh, on. Ya, ini alam bisa lagi. Kalau betul deh, biasa ada orang mah tuh nyinggung siapapun ya, ini mah keur ngaji jelas. Keur. Betul deh. Enggak nyinggung siapapun kalau kitabnya gitu mah. Wa Ibnu Sahin lan ngariwat sapa Imam Ibnu Sahin. Ma aja orang muliakan sapa Allah Gusti Allah bijahlin kaluan bodoh. Qattu babar pisan. Allah tidak memuliakan karena bodoh semata enggak. Bodoh kok bangga enggak. Allah tidak memuliakan seorang karena bodoh. Oh, Masya Allah kamu hebat. Kenapa bodoh? Enggak ada benar Ali dengar gitu. Hah? Enggak ada, Allah enggak memuliakan orang karena bodoh. Qattu sama sekali. Wa ma adzalla lan orang ngasoraken sapa Allah bihilmin sebab aris qattus, dan Allah tidak pernah merendahkan orang yang bijaksana, yang santun, yang santun. Enggak. Ada bijaksana walaupun marah tetap bahasanya santun, tetap omongannya bijaksana, nggak mungkin jadi rendah, pasti tambah mul. Menurut aku istriku begini misal deh, tidak tahu deh aman. Ya kan contoh dan menyinggung siapapun ya. Misalkan memisahkan, lagi mencontohkan. Ada tetap bijaksana. Walaupun dia marah, tetap ada bijaksana ini. Oh mungkin dia capek, kalau dia nyuci, dia yang nyapu, dia yang ngepel. Ya kasih Umar gitu. Dua mela masih gitu. Bijaksana ya, karena bijaksananya enggak jadi hina deh. Apa Sayyidina Umar dalam melawasikan diam aja kemudian jadi rendah? Enggak, tetap beliau khalif. Enggak ada yang mengatakan rendah kesat pun enggak ada, kecuali aliran sesat ya dek, menyesatkan aliran sesat. Wa Ibnu Sunni lan ngariwatin sapa Imam Ibnu Sunni ma udipa ora den senderaken apa sen sujiji ila syai'in. Hah? Lewatinya. Masih. Wala nakosot gitu aja. Lan ora nyuda apa sedekah sen sujiji. Men malah sing bodoh kotu babar pisan. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Lu kan kenyataannya saya punya duit 10.000. Disedekahkan kan berkurang. Iya kelihatan berkurang, tapi nanti Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak diduga atau dari segala arah. Tapi dengan catatan deh sodakonya cuman udah sedekah sama saya kamu sekian nanti bakal kemana. Nah itu nggak benar begitu. Orang dipalak-palakin mana nggak deh jamaahnya. Yang punya jam tangan coba jam tangannya sedekah. Yang punya cincin ada kan begitu deh. Nanti Allah ganti. Bukan situ yang nentuin gantinya. Kok situ yang ini? Kan nggak benar. Pernah dengar gitu deh. Sekarang udah nggak ini buram udah. Ya pernah kan dengar kan? Infak ini itu lu segala. Jamaahnya palakin semuanya. Ibu-ibu yang punya cincin keluarin, punya jam tangan keluarin. Sini sedekah. Ya pantesan dia kayak orang yang palak-palakin. Waduh, Ustaz tukang malakin nih. Wa Tirmidzi lan ngariwat sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi ala ukhbirukum. Ana ta orang ngabari sapa ingsun kumisur kabeh. Biman atau maukah aku kabarkan kamu sekalian? Biman kan wong ya rumu kang haram ngata seman opan naru neraka. Oh enggak katakannya Nabi. Aku kabarkan, aku ceritakan orang yang haram masuk neraka. Artinya pasti bakal masuk surga. Karena haram masuk neraka deh. Berarti masuk kan tempat di sana cuma dua. Pilihannya antara surga. Kalau haram masuk neraka berarti nah gitu. Maukah kamu aku kabarin orang yang haram masuk? Kulna maka ngandika sapa kita sahabat bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kala ngandika semuanya Nabi
tahrumu nih haram openar nih deh cirinya orang yang haram masuk neraka ala kuli koribin ingatase saben-saben nongkang gampangan orang gampangan deh atau korib apa ya bahasanya bahasanya orang yang deket bulu koribin atau saben-saben nongkang kepar maksudnya orangnya bersahabat enak hayinin kang entengan lain kang lemes sahlin kang gampangan tuh gampangan gini orangnya apa ya bersahabat murah senyum orangnya gampangan teman persulit malah memudahkan bersahabat omongannya santun nah orang begitu nih haram masuk neraka ya tapi kadang-kadang ada oge rupana kita tapi ngalayat aja berarti kata poda sih ya santun ini tapi duit rakyat beak ya enggak begitu maksudnya ini sesuainya ya kadang saya pernah ngobrol sama bahasa kita saya mendingan orang Banten ngomong apa adanya keras orang oge tapi bager daripada lemes-lemes menusuk dari belakang ya iya kalau itu tukang tipu berarti jinya nggak ikhlas maksud Nabi itu gampangan murah senyum orangnya baik tapi emang aslinya gitu loh bukan sedang bersinetron bukan sandiwar wal khotib lan ngaliwat sapa khotib al hilmu utawi aris santun bijaksana orang yang sangat sabar iku saidun jadi gusti pid dunya ing dunya mesti orang yang bijaksana nih di dunia bakal jadi pemimpin deh ya enggak mungkin ya akar rakyat ya siap nolong sama orang kalau dikritik di ini itu nggak main sikat aja tapi bijaksana mendengar suara rakyat jadi pemimpin orang wasaidunan jadi pemimpin pil akhirat dalam akhirat kada park opal halimu wong kang aris orang yang santun bijaksana sabar banget iku ayakun entona halim iku nabi katakannya nabi hampir saja orang yang halim itu halim nih mesti nabi cuman kan nabi nggak ada lagi setelah kanjeng Nabi Muhammad itu kalau misalkan dibuka pintu nabi ini artinya begitu orangnya bijaksana ya untuk mereka doang untuk egois enggak ini pokoknya aris santun bijaksana sabar banget tuh ya KDL lah gitu senyum udud kopi batur gawe udud kopi wae kalau deh wah kalau dia dikasih ada sahabat Anas untuk ada semisun iku amsi lumaku sapa ingsun ma Rasulillah Imam sarwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik ini khodamnya kanjeng Nabi kata dia aku apa ibunya Anas bin Malik itu namanya Musulaim dititipkan masih kecil usia 10 tahun di mana kanjeng Nabi sudah belajar mungkin ya sampai Nabi wafat selama 10 tahun dia hidup sama kanjeng Nabi ya anak kecil suruh bantu malah kata Anas malah aku yang banyak dibantu Nabi daripada aku yang kan bisa gawe menurut deh bisa gawe suruh ini itu loba salah no daripada ya gitu kurang lebih deh ya kurang lebih wa alan iku ngatasi kanjeng Nabi burdun najroniun kemul kang bangsa Najron maksudnya selimut bangsa Nabi bagi selimut bangsa golidul hasyati kang kandel pinggiran selimut yang kandel pinggiran wa adroka maka nututin kanjeng Nabi sapa Arabi nong Arabi ini Arab kampung orang kampung ini kan kadang orang nggak punya ilmu pajada Nabi lagi pakai selimut mungkin digitu kan ya selendakan kandel pinggirnya kandel lagi sama Anas bin Malik Anas masih muda dah usia 10 tahun Nabi wafat Anas ini manusia usia 20 tahun ya kan masih muda aku lagi bersama kanjeng Nabi pakai selimut dari negeri Najran yang pinggirnya tebal mungkin agak kasar datang Arabi datang ikuti
Kemudian pajadaba makalah sopa Arabi kanjeng Nabi bilih deui kalau senang kanjeng kami ditarik jadbatan syadidatan dengan tarik keras. Malah kasar kira-kira gimana deh? Gerak. Oh, bisa gerak kan. Tarik kasar. Bukan selendang kayak model saya itu murah nih. Kasar. Dengan keras jadbatan syadidatan. Kenapa nazar tuh kata Anas makan dengan semisal. Gila sop hati-hati ke Nabi. Ingat saya lempengane pundaknya Nabi yang khas ditarik. Wakod asarot lan teman-teman ngelabeti dia kalau sopah opo hasyatur rida pinggirannya selendang itu apa nerak deh kanu pundak kulit Nabi dia halus ya kan lebih halus daripada sutra kulitnya Nabi. Kata Anas bin Malik meriwayatkan aku belum pernah memegang apa salaman dengan orang yang kulitnya lebih halus daripada sutra. Halus Nabi. Beda. Jadi Apalan. iya itu Nabi di kulitnya halus lebih halus. Aku tidak pernah memegang tangan yang sehalus si Sari itu. Dia ada perasaan halus deh. Ya, tapi apa yang maksudnya si Sari bandingkan orang dah gitu ya. Kalau Nabi nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dibandingkan. Kenapa sampai apa membekas di pundaknya kanjeng Nabi? Min siddati jadbatihi mergo saking bangetnya narik Arab. Tapi kan namanya Arab orang bodoh deh. Cuma kola noli ngandika sop Arabi ya Muhammad hai Muhammad. Muli perintah sapa suruh. Min malillahi saking bani Allah. Alladzi indaka. Kang tetep ing dalam saning suruh. Hai Muhammad, perintahlah dari hartanya Allah yang ada pada engkau. Maksudnya dia minta sedekah gitu. Fata makan oleh nengok dipanggil gitu. Padahal tadi udah buat ini. Nabi nggak marah, Nabi nengok. Kemudian wadhahi kalan buyu supaya Nabi. Cuma amarah lalu perintah supaya Nabi, lalu maring Arabi aten kalawan pepari. Kemudian Nabi perintahkan Arabi dikasih. Nggak marah, padahal membekas. Coba kalau kita Arabi lagi orang kampung, dia kan nggak marah malah dikasih. Itulah halimnya kanjeng luar biasa. Ya kulit Nabi nih halus ya kan kena sorban. Mungkin kulit orang biasa kasar. Wahukia kelir wahakala nyaritakeun sop Al-Yafi Imam Al-Yafi anna Syekh Aba Usman Al-Khairi satemene Syekh Aba Usman Al-Khairi iku istaja lewat sopo Syekh Aba Usman bisikatin ing dalam jalan kampung waktal hajiroti ing dalam waktune panas. Dia melewati jalan kampung di waktu panas. Maksudnya waktu bukan waktu hujan, waktu panas biasa. Cerah dah gitu anjing. Yeah. Kemudian lewat di jalan kampung, bukan jalan raya, di jalan kampung lewat gang gitu ya, kalau bahasa kita lewat gang gitu ya waktu panas. Paul kia maka den tibakeun aling atase Syekh opo Ramadan awu min sutin sang loteng. Orang melempar kotoran debu dari loteng. Mungkin nggak tahu di bawah ada Syekh Abu Usman ini. Mana pakai baju gamis lah, kotor semua. Nah, kamu orang gimana? Ada Jumatan, Kamis, bodas, khutbah, orang melempar cai kotor, ke debu. Kira-kira gimana deh? Hah? Marah. Di saya nunggal dia kan. Dia kata, ini dia begitu, dilempar debu lu dari atas, lempar debu. Patagoyaro maka wasopasabu santri-santrine abus santri itu ngambek. Siapa saya mau ini sama santri ngambek. Wabah satulan pada gelar sopasab al sinataum ing pirang-pirang lisane asap. Bil mulkon del mongkang apa
buang debu. Ini siapa pada ngomong dah sana. Pada ngomong, nggak terima gurunya dilempar apa tuh? Kotoran. Debu kotor. Pakola maka andika sopa Busman ya Busman. Saya Busman. Lata kulu ngomong satu sana. Aja ngucap suruh kabesan suci. Jangan ulang. Jangan ngomel-ngomel sama orang itu yang buang debu saya. Jangan. Mantai sapa wong iku lao apa nih lata kulisan mantai sapa wong iku istaklam ngake sapa antu sobai ing nyata den apa den soakan dikucurkan ngatas monapanar geni pasuliha maka den gawe damai opal ramadi ngatasé debu lam yajuj maka orang nang apa yang kedobayan tabendu sapa man kata si sakin aku nih kalau bahas itu aku nih pantasnya api turun dari hati karena saya banyak salah ini saya yang alim deh kalau misalkan kok cuma debu ya saya maafkan orang pantasnya api juga orang mikir mau kadinya deh hah ya Allah aku itu Habib Muhammad juga pernah begitu saya pernah kasih tahu aku nih pantasnya karena banyak salah banyak dosa api turun dari langit tapi ini kok debu kan lebih enteng ya pasti mestinya aku mau apa baju gampang dicuci gampang salin lagi ya kan rapi istri ayah nyuci kan enak udah dan kita kan artinya inilah halimnya luar biasa dia benar-benar menahan marah dan memaafkan ini istimewa udah. Wah ukilan dan cerita kena donale mali opan dan sebek lakuan iku kila dan ucapkan lil Ahnaf bin Qais dikatakan kepada Ahnaf bin Qais miman sangi sopo talam tak belajar sopo siro al khuluqo ing budi pekerti Ahnaf bin Qais kamu belajar akhlak ini dari siapa pakola maka ngucap sopo Ahnaf pakola maka ngadikas Ahnaf bin Qais bin Asim Al-Mundhiri. Saya belajar akhlak ini dari Qais bin Asim Al-Mundhiri. Mungkin bapaknya ya. Karena Ahnaf bin Qais. Kamu belajar akhlak dari si kok begitu hebatnya punya akhlak. Kata dia dari Qais bin Asim. Bapaknya. Mungkin ya. Ya orang Qais bin Asim tadi Ahnaf bin Qais, ya kan? Kila dan jaman wamo apa? Iku balago tumekau poma lakaman sira. Min khuluqi saking akhlaki Qais. Emang Qais itu gurunya Ahnaf bin Qais akhlaknya gimana sampai kamu belajar akhlak kepada dia akhlaknya bagaimana Qais ini punya akhlak gimana kalau ngucap sopo Ahnaf akhlak bapaknya bae nama ing dalam hiji waktu huwa utai Qais bin Asim iku jali suno kang nunggu pidari ing dalam omah suatu waktu Qais bin Asim nih bapaknya Ahnaf bin Qais lagi duduk di depan rumahnya. Ija tomoli datang sopo hodimatun pembantu perempuan. Lalu maring Qais bisa wain kalawan apa ya ayam bakar lah, daging bakar, atau ada yang mengatakan ini di apa syawa ini itu bara api, mungkin bekas pembakaran. Ini pembantu dah bekas masak pembawa bara itu lewat tuh dia lewat apa tadi beda jalur jahat Qais bin Asim sedang duduk depan rumahnya kemudian datanglah pembantu membawa bekas pembakaran apinya tuh masih nyala baranya nyala pasakoto maka gugur min yadiha saking tangannya khodamah ala ibni mengatasi anak lo kado kasih itu bara api nih anggap bara api yang dibawa itu jatuh kepleset si pembantu nih jatuh nimba anaknya Qais bin Asim dan mati kira-kira ada gimana deh guna kabudak deh ku pembantu dan anak mati kira-kira ada yang ngambek mau deh penjara membantu maksudnya namun ada yang ngambek pasti bisa karena ini pembantu bukan jenderal ya bawa pembakaran yang ada bara apinya ya Qais mungkin anaknya jatuh apa dia kepleset nimpa ke anaknya Qais bin Asim dan mati
Insyaallah itu akhlaknya sampai begitu ya, jarang ada mau cari kemana gitu. Hah? Kemudian ente haok ente ngambek nih. Wah, guru akhlak luar biasa ini deh. Hah? Pas aku menjadi ala ibnin lau kadue Qais bin Asim pamata maka mati sopo Qais. Pada saat mangka semaput sopal Jariyatu Jariyah itu pembantunya saking bingungnya sampai pingsan. Pikiran pembantu pasti dikumakan mereka. Betul deh. Mati langsung DJ ya gak suka kuma. Misalkan si Aceng dan langsung kan saking sini deh. Masa nih mati anak Qais bin Asim. Pakola mangka ngandika aswa Qais bin Asim. Qais bin Asim la rau'a aja wedi sopo la rau'a la ruwi'a laru ala rau'a ora ana wediku maju daging arsir. Maksudnya gini, kamu gak usah takut. Itu bahasa yang keluar daripada Qais bin Asim yang anaknya mati terkena bara api tadi. Kamu gak usah takut, anti hurotun, kamu merdeka. Bayangin deh, ini budak yang pembantu ya kan budak, langsung kamu gak usah takut, kamu merdeka. Dimerdekakan. Ini orang ini kalau pengen merdeka harus bayar loh, atau dibeli sama orang ini nyicil sama majikannya supaya merdeka. Ini langsung dimerdekakan, gak usah takut. Dia pikir kan nggak sengaja kepleset deh, merdeka. Liwajilah karena Allah boleh kan karena itu liwajilah. Nah selalu nyon sopo kita al karim Allah kang mahalaman ayu tohiro. Nah itulah guru akhlak ya, kamu cari guru akhlak yang model begitu Ji. Sama yang mana Ji? Apalagi urusan anak buah hati ya. Orang mungkin urusan yang lain masih bisa nanti. Coba Iya. Belahan jiwa aja deh, belahan jiwa anak itu loh. Masya Allah. Akhirnya udah cerita sampai gitu. Tuh, kamu belajar apa dari bapak yang luar biasa. Nah selalu nyuwun sapu kita al karim yang Allah dat kang maman. Ayu tohiron. Muga-muga nyucikan semua kuluban yang pirang-pirang hati gitu. Kami mohon kepada Allah yang maha dermawan, semoga Allah mensucikan hati kami, disucikan minal dzunubi sang pirang-pirang dosa al batinati kang batin, punya sombong, ujub, riat dan macam-macam itu dosa batin. Wa yarzuqana lan muga-muga paring rezeki sapa gitu al akhlak yang budi pekerti al hasan kang bagus. Semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang baik. Amin. Istajib lana amin. Babul ghibati wallahu alam bisawab. Ayo nonton aja deh.